hari Minggu, Jemaat GBI CBM Ganggang Raya, apa kabarnya semua? Luar biasa. Haleluya, kita kembali lagi di dalam ibadah online GBI CBM Ganggang Raya dan kita siap mau memuji, menyembah Tuhan sekalipun kita mungkin masih berpisah-pisah tempat kita beribadah, tapi sungguh hanya karena hadirat Tuhanlah yang menyatukan kita semua, amin. Amin. Mari saudara, saat ini saya mau membacakan suatu ayat yang bisa menolong kita untuk semakin memahami kasih Tuhan, yaitu dari Yesaya 41 ayat 9 sampai 10. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Tuhanmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananmu yang membawa kemenangan. Haleluya. Itulah firman dari Tuhan sendiri, saudara. Saya yakin ada di antara kita yang sedang membutuhkan untuk mendengarkan perkataan itu dari Tuhan. Maka kita sekarang mau bangkit berdiri, kita bersuka cita karena sungguh Tuhan telah memilih kita. Dan kita telah menerima kuasanya yang ajaib untuk setiap kehidupan kita. Dia tidak menolak kita saudara, dan dia tidak akan meninggalkan kita. Mari kita memuji nama Tuhan, kita berikan ekspresi sukacita kita yang terbaik dengan Tuhan. Mari berikan tepuk tanganmu kepada Tuhan. Woo! Tujuan mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin. Sekali lagi kita mau deklarasikan kepada seluruh dunia bahwa sungguhlah kami telah ditebus oleh darah-Mu Tuhan. Kami telah menerima kuasa yang ajaib daripada Engkau. Amin. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, amin. Sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota. Terima, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti
situ pasti mujizatmu terjadi. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus kita. Amin. Ada semangat saudara-saudara di tempat ini. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari saudara, kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sungguh Dia baik, sungguh Dia yang layak disembah dan dipuji. Apapun permasalahan kita, apapun situasi kita, sungguh Dialah Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil namanya Yesus. Kau sungguh baik. Yesus, Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi kita utarakan hati kita, melihat bahwa Yesus sungguh baik, sungguh ajaib di setiap kehidupan, di setiap langkah kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Serukan Yesus, Kau sungguh baik. Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua
sebab tangannya terbuka lebar, menerima engkau kembali sebagai anaknya. Dia tidak pernah meninggalkanmu, dia hanya menantimu, dia hanya menunggumu engkau kembali kepada dia lagi. Dia tidak pernah ingin menghancurkan hidupmu, dia tidak ingin menghukummu. Dia mengasihimu, dia memberikan nyawanya. Berserulah kepada penolong yang sejati, kepada harapan yang hidup, Yesus Kristus. Ku sembah Engkau, kiara lama Yesia, kiara lama Yese, kiara lama yara layasi, kiara lama yara layasi, kiara lama. Thank you Jesus, Engkau Tuhan yang kudus, tiada yang seperti Engkau. Kerinduan kami hanya mengagumkan Engkau. Haleluya. Mari sekali lagi kita mau agungkan namanya dengan penuh rasa hormat. Let's worship Him. Let's praise Him. Engkau Tuhan yang kudus. Amin. Sama-sama kita nyanyikan. Kau Tuhan
Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau menyatakan doa deklarasi GBI CBM tahun 2020. Saudara bisa mengikuti tulisan yang tertera di hadapan Anda. Mari sama-sama dengan iman kita katakan, terima kasih Bapa Yahweh di surga, karena Engkau sudah memberikan segala kuasa di bumi dan di surga kepada putramu Tuhan Yesus Kristus, yakni Tuhan Yeshua HaMasiah, bahwa segala roh telah ditaklukkan di bawah kakinya dan tunduk menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka kami pun, umat tebusan Tuhan Yesus Kristus, menyatakan bahwa kami adalah anak-anak kerajaan surga. Maka segala yang diciptakan Tuhan tunduk kepada kami, tunduk kepada firman Tuhan yang kami beritakan. Tahun 2020 adalah tahun kami menerima kuasa pemerintahan. Kami bersama Tuhan Yesus Kristus duduk di tahtanya, memerintah melalui iman, doa, deklarasi, dan tindakan nyata. Kami perintahkan segala roh jahat, roh najis, roh kegelapan menyingkir dari hidup kami, dari rumah kami, dari lingkungan kami, dari kota kami, dari negeri kami. Roh yang tidak percaya, roh murtad, roh perdukunan, roh nabi palsu, roh dewa-dewi, roh orang mati, roh penyembahan berhala, roh kebebalan, roh penyakit, roh sampar, roh kesengsaraan, roh dirampasi, roh kemiskinan, roh kelaparan, roh kekurangan, roh kikir, roh keserakahan, roh perusak, roh menggembara, roh kelaliman, roh perbudakan, roh kekejaman, roh pembunuh, roh aborsi, roh mandul, roh zina, roh perceraian, roh selingkuh, roh najis, roh dusta, roh kesombongan, roh penipu, roh kemalasan, roh kebebalan, roh kebodohan, roh perpecahan, roh perbudakan, roh mabuk, roh narkoba, roh stres, roh terkutuk, roh bunuh diri, roh depresi, roh gila, roh durhaka. Engkau harus tinggalkan kami dan kami lemparkan kau ke jurang maut. Dan kami minta agar malaikat-malaikat Tuhan menolong kami menyapu bersih semua roh itu dari hidup kami dan dari rumah kami, dari gereja kami, dari kota kami, dari lingkungan kami. Engkau harus menyingkir dari hidup kami, dari anak-anak kami, keluarga kami, sahabat kami, dari kota kami, dan negeri kami. Oleh kuasa darah Yesus Kristus, kami nyatakan berkat-berkat Tuhan mengalir seperti sungai yang deras, mengejar kami, melimpah dan melingkupi hidup kami. Dalam nama Bapa Yahweh, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yeshua HaMasiah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari saudara, kita mau menyatakan doa syafaat kita. Kita berdoa supaya Roh Kudus yang menaruhkan perkataan dalam mulut kita, sehingga kita tahu bagaimana kita harus berdoa. Yang pertama, kita mau berdoa untuk kelancaran pelayanan gereja CBM sekalipun di dalam masa pandemik. Lalu kita juga berdoa untuk gembala kita, baik Bapak dan Ibu Gembala, dan juga ketiga wakil gembala, dan juga untuk para pekerja, pendoa syafaat, konselor, guru sekolah minggu, pemusik WL, dan singer. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyerahkan gereja kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan seluruh aktivitas ibadah, terutama ibadah hari Minggu. Biarlah Tuhan Engkau yang menuntun kami, bagaimana kami bisa mengadakan kembali ibadah Minggu yang sehat, yang bersih, yang sesuai dengan protokol COVID-19. Dan Engkau juga yang menuntun, memberkati Bapak dan Ibu Gembala kami, yaitu Bapak Parulian Tambunan dan Ibu Deborah Syanipar. Kau juga berkati keluarga dari wakil gembala kami, yaitu Ibu Marlene Benari dan juga Agape Tambunan dan Dika Permana. Dan Engkau juga yang terus menopang setiap pelayan-pelayan yang ada di GBI CBM. Biar Engkau terus membakar api pelayanan, semangat, dan juga urapan-Mu terus mengalir di setiap kami. Engkau memberkati Tuhan setiap para pendoa syafaat,
setiap konselor, hamba-hamba Tuhan yang melakukan inner healing, juga guru-guru sekolah minggu, dan juga setiap para pemain musik. Tuhan menyatukan hati di antara kami semua. Mari saudara, kita juga mau berdoa untuk setiap organisasi yang ada di gereja kita, yaitu kaum Bapak PBI, lalu juga Ibu WBI, dan juga kaum lansia. Lalu juga kita berdoa untuk pemuda, yaitu Infinite Community. Kita berdoa untuk seluruh jemaat, dan supaya jemaat terus bertumbuh, dan juga supaya di seluruh area kehidupan, baik keuangan, karir, usaha, kesehatan, gereja kita menjadi gereja yang sehat, kuat, dan bertumbuh. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh jemaat kami ke dalam tangan-Mu. Setiap bapak-bapak, setiap ibu-ibu, anak kecil, lansia, maupun para pemuda. Engkau yang memberikan pertumbuhan, yang menyirami, yang menguatkan satu sama lain. Biar kami terus Tuhan rindu dan suka Tuhan untuk bergaul bersama, untuk menopang satu sama lain. Kami berkati jemaat GBC, BM Ganggang Raya dan Pondok Indah. Engkau berkati kehidupan mereka, keluarga mereka, pasangan suami istri. Engkau berkati, berikan kesehatan. Engkau yang memberikan kecerdasan, hikmat di dalam karir, di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, tidak bangkrut. Engkau berkati sehingga berbuah lebat. Gereja kami menjadi gereja yang sehat, kuat, dan bertumbuh. Engkau yang menjagai seluruh gereja kami dan maupun setiap jemaat-jemaat yang ada di gereja kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan dalam rohani, dalam fisik kami, dalam kejiwaan kami terus Tuhan sehat dan sukacita diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari saudara, kita juga berdoa untuk setiap sponsor maupun setiap orang yang telah memberkati gereja kita, baik lewat uang maupun lewat materi, dan juga supaya gereja kita bisa dibangun lebih layak lagi. Kita bisa membangun suatu pusat kekristenan, Christian Center yang bisa menolong banyak-banyak orang di dalam negara kita, dan juga untuk bahkan sampai ke seluruh dunia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa, kami memberkati setiap orang yang telah memberkati gereja kami selama ini, baik lewat uang maupun lewat barang, lewat doa. Engkau yang memberkati mereka beratus-ratus kali lipat. Mereka tidak akan rugi dalam memberikan berkat, tetapi Engkau akan menyatakan bahwa sungguh Engkau adalah Tuhan yang ajaib. Engkau adalah Tuhan yang baik, yang tidak pernah berhutang kepada siapapun. Kami percaya Tuhan, Engkau juga memberkati gereja kami, bahwa gereja kami Tuhan akan menjadi gereja yang semakin baik lagi Tuhan di dalam gedung. Biarlah gedung kami Tuhan tidak akan runtuh, tapi kami Tuhan bisa membangun suatu gedung yang layak, gedung yang baik, yang bersih, yang rapi, di mana semua orang bisa menikmati fasilitas yang ada Tuhan. Di gereja kami menyerahkan gereja kami Tuhan untuk menjadi Tuhan pusat kekristenan, di mana kami Tuhan bisa menolong banyak orang lewat pelayanan kami, baik untuk kota kami maupun untuk negara kami, bahkan sampai ke seluruh dunia. Terima kasih ya Tuhan. Mari saudara, kita juga mau berdoa untuk bangsa kita berdoa untuk presiden, wakil presiden, para menteri kabinet, dan jajarannya. Kita berkati untuk setiap pemimpin-pemimpin daerah, gubernur, wali kota, RT, RW di seluruh kota provinsi. Dan juga kita berkati supaya hukum Tuhan yang benar-benar ada pada negeri ini. Mari saudara kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa ini. Kami berkati Bapak Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kami berkati setiap menteri-menteri, penasehat-penasehat di negeri ini. Biarlah hikmat Tuhan yang menguasai mereka, yang membuat mereka takut akan Tuhan, tidak egois, tidak mementingkan kepentingan diri mereka sendiri. Biarlah negara kami sejahtera Tuhan. Engkau memberkati setiap gubernur, dimulai dari Aceh, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, sampai Papua. Setiap gubernur, wakil gubernur, wali kota, lurah, RT, RW, setiap pemerintah, setiap jajaran-jajaran pemimpin di negara ini, Tuhan yang mengangkat orang yang tepat, orang yang takut akan Engkau, orang yang mengasihi Engkau. Bangsa Indonesia dimenangkan, diberikan oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa.
Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk keamanan di negeri ini. Kami berkati Tuhan supaya ada wibawa Tuhan negeri ini Tuhan di mata internasional. Engkau yang memberkati supaya Engkau tolong Tuhan negara kami, Engkau berkati pertaniannya, Engkau berkati perikanannya, Engkau berkati pendidikannya, Engkau berkati hukumnya. Negara kami Tuhan tidak akan dikuasai teroris, tidak akan ada bencana alam. Engkau yang tolong Tuhan supaya bangsa kami Tuhan terus dijagai oleh malaikat-malaikat. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau yang memberkati setiap tanah, air, udara, mau di negeri ini. Engkau berkati perkantoran perdagangan. Engkau juga berkati Tuhan negara ini supaya bebas dari virus COVID-19 dan juga supaya segala jenis penyakit, bakteri, sampar bisa pergi dari negeri ini. Biar Tuhan yang menolong segala petugas medis. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa supaya bangsa-bangsa kami, supaya bangsa Indonesia Tuhan, Engkau bebaskan dari segala COVID-19, dari setiap virus, bakteri, penyakit sampar, dibebaskan dari kematian, dibebaskan dari kerugian ekonomi. Tuhan, kami berkati anak-anak Tuhan, Engkau yang topang, Engkau yang tolong, Engkau yang lindungi. Tidak akan Tuhan terkapar di rumah sakit. Engkau yang memberikan hikmat kepada pemerintah kami untuk bisa Tuhan terus mempertahankan, membangkitkan, memulihkan ekonomi di negara ini. Dan juga untuk memberkati setiap rumah sakit maupun petugas-petugas medis untuk bisa membiayai segala kebutuhan yang diperlukan Tuhan di masa pandemik ini. Dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu. Kami percaya bahwa seluruh doa kami dimateraikan dan pasti akan dijawab oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan segera mendengarkan firman Tuhan, saudara. Mari kita mau menyembah Dia sekali lagi. Kita mau siapkan hati kita untuk bisa ditanami oleh benih-benih firman Tuhan yang siap mengubahkan hidup kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Sungguh Engkau dengan kuasa-Mu yang terlalu besar Tuhan bagi dalam hidup kita. Terima kasih, kami siap menerima kuasa-Mu.
ini dari awal, kita mau katakan hanya Yesus. Selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh, Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Berikan tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus kita. Haleluya. Saya persilahkan untuk hamba-Nya memberitakan firman Tuhan. Shalom semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Daniel pasal 6. Tapi sebelum kita membacanya, mari kita menundukkan kepala bersatu dalam berdoa. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau begitu setia, besar kasih setiamu bagi kami. Dan karena kesetiaan-Mu lah, pada hari ini kami masih boleh beribadah di hadapan-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Kami sangat percaya firman-Mu adalah roti yang hidup, roti yang kudus. Firman-Mu memberi kami kekuatan, firman-Mu memberikan kami penghiburan, firman-Mu juga memberi kami kesembuhan, firman-Mu memberikan kami hikmat, firman-Mu memberikan pertolongan bagi kami, memberikan pengertian. Oleh karena itu kami buka hati dan telinga kami, pikiran kami,
seluruh perasaan kami untuk disirami firman-Mu. Kami percaya apapun yang menjadi masalah dari umat-Mu, apabila firman diperdengarkan, maka kuasa Roh Kudus-Mu bekerja menolong kami, melayani kami, mengangkat hidup kami, menghibur, memberi jawaban dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dengan pertolongan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin, amin, amin. Saudaraku yang dikasihi, hari ini kita akan belajar bagaimana caranya menjadi orang Kristen yang berdampak. Menjadi orang Kristen yang berdampak. Berpengaruh di keluarga, di rumah tangga, di lingkungan, di pekerjaan, di kota, di negeri, bahkan ke bangsa-bangsa. Ada beberapa tokoh yang akan kita pelajari hari ini. Pertama, mari kita buka Daniel 6 ayat 1 sampai 12. Kitab Daniel 6 ayat 1 sampai 12. Judulnya Gua Singa, tapi saya tidak membahas Gua Singa ini. Saya hanya mau membahas tentang Daniel. Ayat 1 saya bacakan dan saudara pun siapkan buka Alkitabmu di rumah. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga pejabat tinggi itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Ayat 4, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Tuhannya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekallah hidup Tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkannya kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Tuhannya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa
dan bermohon kepada Tuhan. Saudaraku, kita bersyukur kalau walaupun dalam keadaan pandemi kita tidak bisa berkumpul di satu gereja, gedung gereja. Namun kita masih memiliki kebebasan yang indah di rumah kita untuk beribadah. Jangan sampai kebebasan ini membuat saudara kendor. Oh, di rumah ini suka-sukalah, gak ibadah, gak apa-apa, gak ada yang lihat ini. Saya beritahu saudaraku, Daniel boleh mengalami mujizat Tuhan, pengangkatan, pemuliaan dari Tuhan di negara di mana bangsanya dibuang, dia diangkat menjadi hampir orang nomor 1. Itu adalah karena dia setia beribadah kepada Tuhan yang disembah di negaranya. Sampai-sampai tidak ada alasan dari orang lain untuk menjatuhkan dia. Karena seseorang yang beribadah dengan benar, hidupnya pasti diubahkan. Tingkah lakunya pasti menjadi tingkah laku yang terang, yang berdampak. Sehingga walaupun dia memang menjadi orang yang benar dan terang, namanya orang jahat selalu mengintip, mencari celah untuk kejatuhan anak-anak Tuhan. Tapi jangan takut. Kalaupun ada yang menyergap kita, mengatakan kita minoritas, mengatakan kita seperti tidak mereka, tidak usah takut. Memang di sini orang akan selalu membuat kejahatan. Kita tidak bisa hentikan itu sampai Yesus datang. Kejahatan akan terus ada di bumi. Tetapi orang-orang benar pasti diselamatkan Tuhan dari semua rencana-rencana jahat orang fasik. Amin, saudaraku. Nah, tadi saya katakan judul khotbah ini adalah menjadi orang Kristen yang berdampak. Apakah hidup saudara sudah berdampak bagi orang lain akhir-akhir ini? Berdampak baik atau buruk? Kalau berdampak buruk gak usah diomongin. Tapi berdampak baik ini dikatakan, jika kita ingin menjadi orang yang berpengaruh dan membawa dampak bagi dunia, kita harus memulai membangun hubungan yang intim, erat, dekat dengan Tuhan. Karena dialah yang memiliki segala sesuatu, pengatur segala sesuatu, yang memiliki tujuan yang original yang dia ciptakan. Jadi Tuhan itu sudah membuat suatu rancangan atas hidup si A, si B, si C, si D. Tapi ada rancangan ini yang dibelokkan oleh iblis. Maka kalau kita bergaul dengan Tuhan, kita akan peka, kita akan diberitahu, kita akan mendengar apa yang menjadi rancangan Tuhan sesungguhnya. Sehingga kita tidak mengalami banyak kekalahan dalam hidup kita. Tidak heran Kristus memiliki kuasa. Yesus memiliki kuasa, hikmat, kebijaksanaan, karunia-karunia, tanda-tanda ajaib, dan penyertaan Tuhan yang tak terhingga. Karena dia tiap-tiap hari membangun persekutuan dengan Bapa. Daniel di perjanjian lama, Tuhan Yesus Kristus di perjanjian baru. Saya melihat di dalam Alkitab ini, kemanapun Yesus selalu menyempatkan berdoa semalam-malam. Saat dia lagi top-topnya, populer-populernya berkhotbah di kalangan orang Yahudi, Yesus selalu menyingkir, mencari waktu untuk bersekutu dengan Bapa, berdoa dengan Bapa. Daniel sesibuk-sibuknya menjadi pengganti raja. 3 kali sehari dia selalu datang berdoa khusus kepada Tuhan. Jadi saya heran kalau ada kita yang mengatakan, aduh saya sibuk gak punya waktu untuk berdoa. Kau mengandalkan kekuatanmu, maka kau akan dirusak oleh kekuatanmu. Penyakit binasa datang, apa yang kau kerjakan, yang kau rancangkan akan gagal.
Jangan pernah mengorbankan ibadah pada hari Minggu. Jangan pernah mengorbankan ibadah setiap hari, 2 pagi, 2 malam, 2 tengah hari. Saudara harus minimal 3 kali sehari itu ada berdoa. Supaya apa yang kau kerjakan sesuai dengan destiny Tuhan. Sesuai dengan tujuan Tuhan, rencana Tuhan. Bila kita melihat tokoh-tokoh yang mempengaruhi dunia dalam sejarah Alkitab. Maupun secara dunia yang umum. Mereka adalah orang-orang yang suka berdoa. Bila seluruh tokoh, pelopor, pemimpin rohani perjanjian lama dan perjanjian baru kita wawancarai mengenai apa rahasia keberhasilan mereka. Jawaban mereka pasti mereka ulang-ulang jawab mengatakan kami memiliki kehidupan doa. Mengapa Daniel dipakai Tuhan luar biasa? Coba kita perhatikan tadi. Tadi raja memilih 120 raja-raja pemimpin. Di tiap negara bagian ada 120. Lalu kemudian raja mengangkat lagi 3 di atas yang 120 untuk menangani mereka. Saking hebatnya Daniel dikatakan dia memiliki roh yang luar biasa. Lalu raja mengatakan kau mengangkat Daniel lagi mengatasi semua raja ini. Berarti seakan-akan menggantikan dia. Ini luar biasa. Jadi raja cukup diam, percaya. Terulang seperti raja siapa dulu? Yusuf di Mesir. Terulang dilakukan. Dia memiliki roh yang luar biasa. Oleh karena itu ada orang yang irihan. Ada orang yang cemburu. Tidak ada cacat celah dalam kehidupan Daniel. Sehingga apa? Justru kesetiaannya kepada Tuhan yang dibuat menjadi jebakan. Mereka tahu jam doa daripada Daniel. Saya mau beritahu kepada saudara. Kalau orang mengintip kita, yang diketahui orang kepada kita hanya kelakuan kita yang buruk. Ya itu memang kita buruk. Tapi kalau orang mengikuti kita, mengintip kita, mendatangi kita. Setiap kali ketemu, mungkin dia sebal. Saya dulu setiap pagi ditelepon orang, sudah jam 6, sudah setengah 7 ditelepon. Kok gak diangkat teleponnya? Pembantu mengangkat mengatakan, ibu masih berdoa. Doa apa sih kok lama amat doanya? Berpanjang-panjang. Mungkin orang kesal. Tapi saya tidak peduli apa kata orang. Saya terus berdoa. Biar bukan juga untuk pamer. Oh biar dia lihat saya seorang yang rohani. Gak berguna. Memang hati yang tulus berdoa. Saya tidak bisa hidup tanpa doa. Kadangkala suami saya di rumah ini bolak-balik menegur saya. Mam, doa terus. Kapan melayani suami? Kapan melayani anak? Kapan melayani rumah tangga? Saya bukan tidak melayani rumah tangga saya. Tapi saya mengutamakan Tuhan di atas segala kepentingan keluarga. Biarlah orang mendapati engkau selalu dalam keadaan berdoa. Tapi jangan untuk pura-pura. Jangan untuk mencari nama. Betul-betul berdoa. Lebih baik kau dikata-katain. Kamu yang rohaniawan. Kamu yang pendeta. Padahal kita misalnya tidak pendeta. Lebih baik daripada kita diejek sebagai orang yang negatif. Amin saudaraku. Kita harus mempraktekkan apa yang dilakukan oleh Daniel. Saya lihat tokoh-tokoh di zaman sekarang ini sebenarnya hamba-hamba Tuhan yang berhasil. Agustinus Bapak Gereja, Martin Luther, Billy Graham, Charles Finney, Jonathan Edward. Mereka ini bersaksi bahwa kunci keberhasilan pelayanan mereka itu adalah doa.
Orang yang berpengaruh dan membawa dampak bagi dunia adalah orang yang membangun pilar kehidupan doanya dengan sungguh-sungguh. Maka saya pun secara pribadi, saya yakin di masa tua saya seperti ini, saya memang sangat banyak berdoa. Udah berdoa pagi, berdoa siang, berdoa sore, berdoa tengah malam. Kadang berjam-jam saya berdoa. Gak pernah bosan, gak pernah habis yang saya doakan. Ada aja yang saya doakan. Jadi saya masih percaya banyak hal yang masih dikerjakan Tuhan dalam hidup saya. Walaupun saya sudah mulai senja. Sudah mulai berumur. Karena apa? Doa memungkinkan segala hal terjadi. Amin. Nomor 2. Bagaimana agar kita berdampak? Pertama tadi adalah doa. Kedua, kehidupan yang membawa dampak bagi dunia adalah kehidupan yang dibangun atas kepedulian terhadap sesama. Peduli kasih. Di Matius 13 kalau nggak salah, Matius 14 ayat 13 sampai 21 nggak usah saya bukakan. Saudara udah pasti tahu, yaitu tentang Yesus yang melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Di ayat 14 dikatakan ketika Yesus mendarat, dia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Waktu itu saudara, sebenarnya Tuhan Yesus baru mendengarkan kabar, tolong ya, mendengar kabar bahwa Yohanes Pembaptis baru dipotong lehernya sama Herodes. Pasti dia mengalami suatu kedukaan secara manusia, kesedihan, karena Yohanes Pembaptis adalah saudaranya, sepupunya, dan juga pemberita Injil. Yesus menyingkir untuk berdoa, tapi orang-orang mengikuti dia. Lalu tergeraklah hati Tuhan Yesus dengan belas kasihan. Lalu ia menyembuhkan orang-orang sakit dan memberikan mereka makan orang-orang yang datang itu. Kehidupan yang digerakkan oleh belas kasih. Ingat, bukan kepentingan diri sendiri. Orang yang selalu hanya peduli dengan kepentingannya, tidak peduli kepentingan suaminya, tidak peduli kepentingan istrinya, tidak peduli kepentingan anaknya, gak peduli kepentingan ayah ibunya, gak peduli kepentingan saudara-saudarinya, gak peduli kepentingan tetangganya atau jemaatnya. Orang-orang seperti ini tidak mungkin dipakai Tuhan. Ibaratnya kalau kau hanya peduli dengan dirimu, berkatmu pun hanya untuk kamu. Dampakmu pun gak banyak. Kau harus peduli kasih. Kau harus punya belas kasihan. Dimulai dari rumah tangga. Peduli dengan suami. Peduli dengan anak-anak. Peduli dengan saudara-saudari. Peduli dengan ayah ibu. Peduli dengan mertua juga harus dipedulikan. Compassion atau belas kasihan adalah bentuk pernyataan kasih Tuhan terhadap penderitaan dunia. Orang Kristen yang ingin berpengaruh. Kebetulan tema kita di tahun 2020 adalah kita menerima kuasa memerintah. Amin. Melalui deklarasi doa, iman, dan tindakan nyata. Nah ini dia tindakan nyata ini. Engkau akan mendapat pengaruh di mata Tuhan maupun di mata manusia jika hatimu digerakkan oleh belas kasihan. Jangan selalu merasa aku perlu ini, aku perlu ini. Orang lain gak perlu. Kau harus peduli kepentingan orang lain. Bukan hanya soal uang, jabatan, kedudukan. Tapi dalam banyak hal kita bisa mampu mencari apa yang menyenangkan, menjadi belas kasihan kita kepada orang lain. Apakah jemaat semua ini pengen hidupnya berdampak bagi dunia? Doamu berdampak juga ditentukan oleh belas kasihmu. Kau berdoa panjang tapi tidak ada belas kasih, itu juga menghambat.
Doa memang bisa mengubah dari yang tidak punya belas kasih menjadi punya belas kasih. Kasih adalah sifat Bapa, sifat Tuhan yang kekal. Segala sesuatu akan berakhir, nubuat akan berakhir, karunia akan berakhir. Segala sesuatu berakhir. Tapi kasih adalah kekal, tidak pernah berakhir. Maka kita wajib melakukan pekerjaan kekal. Ya, Papi bilang amin. Jadi Papi harus mengasihi istri. Amin. Istri juga harus mengasihi suami. Semua. Ini jadi bukan oh si A enak banget, si B enak banget. Lakukan aja, ini adalah pekerjaan kekal. Tokoh-tokoh dunia seperti Mother Teresa di India. Udah lama mati. Sampai hari ini namanya masih disebut-sebut orang. Membawa pengaruh, dampak yang besar bagi dunia. Dia bisa memeluk, menggendong orang miskin, menyuapi orang miskin yang jorok, yang terhampar di jalan-jalan di India. Ia mempraktekkan kasih Tuhan bagi dunia, gak peduli agama apapun. Kemarin kita membagi-bagi sembako. Kita tidak membagi sembako supaya orang jadi Kristen, bukan. Kita membagi sembako karena dasar kasih. Ada orang mengatakan, ibu kenapa kasih beras kepada ibu itu, kan dia kaya. Ada orang ngomong, ada seorang ibu minta kepada saya juga dikasih dong. Saya tahu dia kaya, tapi dia seorang janda. Dia mungkin butuh perhatian. Semua orang butuh dikasihi. Jadi jangan kita selalu ingin kita diperhatikan orang, dikasihi orang. Memberikan kasih itu tidak semata-mata uang, perhatian. Amin. Memberi waktu berbicara kepada orang lain itu adalah kasih. Jadi saya kasih walaupun dia orang kaya, rumahnya gedung dan dia begitu bahagia. Ya Bu, saya kan janda. Dia katakan seperti itu. Pasti kalau anak-anaknya mungkin lihat, jadi saya tidak mau bilang ini untuk orang-orang yang tidak mampu. Saya tidak bilang begitu. Beras, sembako diberikan kepada orang yang membutuhkan. Bukan hanya butuh uang, butuh perhatian. Selagi masih ada stok berkat, selagi masih ada anak-anak Tuhan yang penuh kasih memberkati gereja kita, kita berbagi kepada semua yang membutuhkan. Amin. Kita harus berdampak bagi dunia. Kasih Tuhan yang murni adalah kasih Tuhan yang mengubahkan. Kasih Tuhan yang mendidik. Kasih Tuhan itu berkorban. Kasih Tuhan itu memberi kebahagiaan. Kasih Tuhan itu sempurna. Kita harus terus belajar, mengasah diri kita untuk melakukan belas kasih ini. Jadi pertama tadi adalah apa? Doa. Kedua apa? Belas kasih. Sekarang ketiga. Kehidupan yang membawa dampak bagi dunia adalah kehidupan yang dibangun di atas tanggung jawab yang penuh. Tanggung jawab yang penuh. Nah, banyak orang dikasih tugas tidak bertanggung jawab. Ngantuk-ngantuk lah, bekerja asal-asal lah. Orang seperti ini tidak akan berdampak. Susah, sukar. Tuhan tidak mau pakai orang-orang yang tidak bertanggung jawab kecuali dia mau bertobat. Jadi kalau kau diberi satu tugas berat atau ringan, jangan bersungut-sungut. Jangan menghemat tenagamu, jangan seenakmu, jangan sekenamu. Lakukanlah tugasmu itu seperti melakukannya untuk Tuhan. Bukan karena dipuji, bukan karena dikasih gaji, selalu bersuka cita melakukan apapun yang diberi tanggung jawab kepada kita. Melayani di gereja jangan sampai karena uang lalu kau layani. Kalau orang miskin gak kurang layani. Kalau kaya wah disambut-sambut. Gak bisa seperti itu. Yesus berkata kepada murid-muridnya supaya jangan disuruh pergi, disuruh pulang masyarakat yang datang kepada Yesus. Jangan suruh mereka pergi. Murid berkata,
Sangat mudah mengatakan, wah suruh aja pergi, enak aja. Kemarin itu datang di gereja kita ada janda. Lalu ada satu pemimpin mengatakan, enak aja dia gak pernah datang ke sini. Tapi ibu itu memohon kepada saya, ibu saya gak datang karena rumah saya runtuh. Saya tergerak oleh belas kasihan. Ya udah diam-diam saya kasih uang supaya gak cemburu yang lain. Seperti itu. Banyak bangsa yang hancur karena pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Banyak keluarga hancur karena suami istri tidak bertanggung jawab, berperan sebagai mestinya. Orang muda banyak yang pengangguran, hidup tanpa masa depan karena tidak mau belajar memikul tanggung jawab. Di rumah ini banyak dilatih untuk bertanggung jawab. Tapi banyak ada beberapa yang tidak suka tanggung jawab itu, ngomel, menuntut untuk bagiannya pinter, melakukan tanggung jawabnya, mikir. Maka orang yang sepertinya akan selalu ngantuk karena nggak dengan segenap hati. Orang yang mengerjakan apapun dengan segenap hatinya, dia pasti bisa mengusir rasa ngantuk. Musa adalah tokoh yang berpengaruh, bahkan tokoh idola bagi Israel, karena Musa menjadi pemimpin yang bertanggung jawab atas bangsanya. Sampai hari ini ketika kami pergi ke Israel melewati Gunung Sinai, ada pemandu yang membawa kami orang Bedouin. Orang Bedouin ini mereka adalah Muslim. Tetapi mereka sangat menghormati Nabi Musa. Mereka percaya kepada Musa bahwa Musa adalah Nabi mereka juga. Dia mengatakan kepada saya bercerita, kami percaya Nabi Musa. Mereka sangat menghormati Nabi Musa. Karena apa? Musa adalah seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Banyak yang terjadi yang kurang mengenakan apabila pemimpin-pemimpin tidak bertanggung jawab. Kurang kerja keras, acu tak acu, sikap tidak peduli, yang gak mau menanggung resiko, gak mau memikul tanggung jawab dari hal kecil. Sehingga banyak kekacauan. Tidak ada orang yang dipercaya tanpa memikul tanggung jawab. Ingat itu. Jadi kalau kau mau dipercaya harus mau memikul tanggung jawab. Jangan ngomel, jangan ngedumel. Lakukan dengan segenap hati. Jangan kau 2-3 kali ditegur gak berubah-berubah. Orang yang berpengaruh dan membawa dampak bagi dunia adalah orang yang membangun pilar kehidupan. Tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh. Bertanggung jawab, apapun disuruh bertanggung jawab. Mau sukar, mau susah, gak ngomel. Dia lakukan seusaha. Bahkan Tuhan akan memberikan pertolongan, kekuatan maupun hikmat ketika kau mengalami kesulitan karena kau ingin menunaikan tanggung jawab. Amin. Jadi jangan ada yang mengatakan mundur berat. Tuhan akan memampukan. Sekali lagi agar kau berdampak di dunia. Doa, punya belas kasihan, memikul tanggung jawab dengan sungguh-sungguh. Keempat, yang terakhir, bahwa kehidupan yang membawa dampak bagi dunia adalah kehidupan yang dibangun di atas iman yang kokoh. Di ayat 19 di Matius 13 dikatakan, lalu disulurnya lah orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti 2 ikan, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada muridnya. Saudaraku, mungkin orang berpikir begitu kan, Yesus cuma begini terjadi mujizat. Itu saudaraku dalam kesehariannya, Yesus itu sudah tidak ada pelanggaran, tidak ada kesalahan. Jadi setiap detik napasnya itu sudah nyatu dengan Tuhan. Sehingga kalau orang sudah erat bersatu manunggal dengan Tuhan, tidak perlu harus panjang-panjang dulu doanya baru terjadi mujizat. Setiap perkataannya akan ada kata-kata mujizat. Amin. Maka Yesus cuma mengangkat 5 roti 2 ikan ke sorga. Lalu dia memberkati.
menengadah ke langit, dia berterima kasih. Tiba-tiba terjadi mujizat. Orang bisa menikmati 5 roti 2 ikan, dinikmati oleh hampir 15.000 orang, yaitu 5.000 laki-laki, belum termasuk anak-anak dan ibu-ibu. Mereka semua sedang lapar. Mereka semua sedang lapar. Tapi masih sisa 12 keranjang ya roti. Yesus tidak memarahi murid-muridnya. Yesus tidak stres di tengah-tengah kekurangan. Ini mungkin di masa pandemi ini banyak keluarga yang mengalami pengangguran, di PHK, mengalami kekurangan, gak ada uang, gak ada pemasukan. Yesus tidak stres, maka orang percaya pun gak boleh stres kalau ada kekurangan uang. Tidak putus asa, tidak panik, tidak panik. Sedikit pun ia tidak mengeluh dengan persoalan yang ia hadapi. Keluhan adalah tanda orang tidak percaya. Ini mempengaruhi hidup kita. Sesulit apapun rintangan, halangan, gangguan, pencobaan, ancaman, penderitaan dan pergumulan hidupmu. Ya, sesulit apapun, jangan mengeluh. Bagaimana kita menghadapi pergumulan itu? Alkitab mengatakan, Yesus menengadah ke langit. Apapun masalahmu, kau hanya perlu menengadah ke langit. Mau berlutut, mau bersujud, mau 2 malam, 2 pagi, menengadah ke Tuhan. Amin. Yesus memandang ke atas, memandang Bapa di sorga, bukan menghitung-hitung persoalan yang ada. Di sana ada Bapa, Tuhan kita, pencipta langit dan bumi. Dia pengatur berkat, sumber berkat. Di langit dia bertahta. Dia pengatur kedudukan, pengatur jabatan, pengatur uang. Dia bertahta. Uang, berkat, segala emas, berlian itu sudah diciptakan di dunia ini. Dia bertahta di sana. Oleh karena itu, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Bacalah Alkitab. Praktekkan hingga timbul pengalaman. Ya, praktekkan. Dengarkan kesaksian-kesaksian orang percaya yang menguatkan. Bertemanlah dengan orang yang kokoh imannya. Jangan berteman dengan yang tidak beriman, yang kudis. Ya, kurang disiplin. Yang kuman, kurang iman. Jangan berteman dengan orang merugikan. Ya, bertemanlah dengan orang yang kokoh iman. Jangan dengan orang yang lemah. Supaya kamu tidak putus asa. Milikilah iman yang besar. Iman yang dapat memindahkan gunung. Karena dengan iman kita dapat melakukan perkara-perkara besar. Dengan iman kita dapat melihat kemuliaan Tuhan. Dengan iman kita dapat berkenan kepada Tuhan. Dengan iman kita dapat menanggung, memikul kesengsaraan kita. Dengan iman kita akan lebih tabah, lebih setia, lebih taat, lebih patuh, lebih tunduk dan lebih bersedang. Daniel menjadi orang yang berpengaruh karena imannya kepada Tuhan penciptanya. Bukan hanya karena kepandaiannya dan sederetan orang-orang yang berpengaruh. Tertulis dalam Ibrani 11 dikatakan mereka adalah tokoh-tokoh pahlawan iman, jenderal-jenderal iman. Itu mereka berpengaruh karena mereka membangun hubungan dengan Tuhan, maka imannya menjadi kokoh. Saudaraku, mulailah bangun hubungan yang erat dengan Tuhan secara pribadi. Latih dirimu peduli. Sangkal keinginan. Jangan engkau menikmati yang baik, temanmu tidak menikmati yang baik. Saya beberapa waktu yang lalu, saya berpikir ya keuangan saya tidak cukup. Tapi Tuhan bilang, bagikan janda-janda itu, berikan. Kalau saya hanya berpikir kepada kepentingan saya, rasanya kurang terus. Tapi harus saya belajar. Ya, bila ada saudaramu yang butuh, kasih. Jangan hanya untuk dirimu terus. Belajar melatih diri, berbelas kasih. Maka engkau akan diurapi Tuhan, dipakai Tuhan, diperlengkapi Tuhan lebih besar lagi. Dan lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi. Terpujilah Tuhan. Amin. Jadilah orang-orang Kristen yang membawa dampak bagi sekelilingmu dan bagi dunia ini. Haleluya. Amin.
Jadi saudaraku, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya rindu semua jemaat yang mendengarkan firman ini berdampak bagi lingkungannya, bagi kotanya, bagi bangsanya, bagi dunia. Dan Tuhan memungkinkan apapun keadaanmu, Dia yang bertahta di sorga mampu memberikan kemampuan kepadamu untuk menjadi terang dan garam bagi dunia. Yang penting ingat, doa dan doa. Tengadahkan tanganmu dan hatimu ke langit, di mana Tuhan pemberi bertahta. Lakukan belas kasihan, jangan egois. Berbuat kasih kepada sesama. Jangan selalu kepentingan diri sendiri. Ketiga saudaraku, pikul tanggung jawabmu dengan sukacita, jangan mengeluh. Tanggung jawab yang penuh lakukan dengan baik. Tuhan akan memberikan engkau kekuatan untuk melakukannya, menghadapi. Milikilah iman yang kokoh. Iman yang kokoh timbul karena membaca Alkitab dan melakukannya dalam kehidupannya. Mari angkat tangan dan hatimu kepada Tuhan. Tuhan, Engkau sudah menaburkan firman melalui hamba-Mu ini. Kami mengucap syukur. Engkaulah yang bisa memberikan pertumbuhan iman itu. Memberikan pertumbuhan firman itu di dalam hidup setiap umat. Jadikan semua orang yang mendengarkan firman ini orang-orang yang berdampak baik, berdampak positif, menjadi terang dan garam dunia. Terima kasih Tuhan karena kami tahu itu adalah kehendak-Mu, adalah sukacita-Mu bila kami menyenangkan hati Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami Bapa. Berkati semua umat. Tengadahkan tanganmu, matamu, hatimu ke langit. Pandanglah sorga, pandanglah Bapa yang bertata. Dialah sumber jawaban dari segala doamu. Tidak ada doa yang tidak dijawab Tuhan. Walaupun jawaban itu tidak sesuai dengan keinginanmu. Tapi Dia pasti menjawab. Berdoa. Berikan Tuhan umat-Mu hati yang sungguh-sungguh mau berdoa. Bangunlah Tuhan kesehatian umat-Mu untuk mengasihi Engkau dan mengasihi sesamanya. Bangun iman yang kokoh kepada semua jemaat Tuhan. Tidak berkeluh kesah. Engkau Tuhan menolong apapun yang menjadi masalah umat. Yang sakit Kau sembuhkan hari ini. Sakit apapun Tuhan, tangan-Mu yang berlobang paku. Oleh bilur-bilur Yesus, Engkau menyembuhkan umat Tuhan. Bila ada yang diikat roh jahat, diikat tingkah laku yang jahat, sifat yang jahat, dan mereka sungguh-sungguh ingin rindu lepas, hari ini kuasa darah Yesus mematahkan kuasa dosa itu dari hidup kami. Darah Yesus dan Roh Kudus mengalir saat ini memenuhi hati umat-Mu. Jadilah pemimpin penasehat yang ajaib bagi kami. Beri kami hati yang lembut, hati yang rendah hati, hati yang taat. Berkat Tuhan terjadi. Tidak ada yang kelaparan di masa COVID ini, tidak ada yang kena COVID. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh, sembuh. Terima berkat Tuhan dalam kehidupanmu. Terima jamahan Tuhan, terima kesembuhan dari Tuhan. Kau disembuhkan dalam nama Yesus. Ekonomimu dijamah dan dipulihkan. Rumah tanggamu didamaikan. Ada kesatuan hati antara suami dan istri, antara orang tua dan anak. Ada pemulihan hati bapa kepada anak, hati anak kepada bapa. Kau lawat Tuhan seluruh kehidupan. Yang butuh modal, butuh usaha, butuh uang kontrakan, butuh tempat tinggal, kendaraan. Secara khusus masalah anak-anak Tuhan yang mau masuk sekolah, Tuhan Engkau lawan. Engkau memiliki kuasa untuk membuat anak-anak bisa belajar kembali.
yang kuliah, semuanya Tuhan. Kami bersyukur untuk semua berkat-Mu atas anak-anak kami yang sekolah di TK, SD, SMP, maupun SMA, maupun yang perkuliahan. Terima kasih Bapak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah memberkati-Mu, angkat tangan untuk lebih lagi. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan yang disembah Musa dan Daniel. Tuhan itu juga yang memberkati engkau, mengangkat hidupmu naik menjadi kepala, membuat engkau dan anak cucumu menjadi perkasa di bumi. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiranmu. Hari ini, esok, sampai Yesus datang kedua kalinya. Maranatha, haleluya, amin, amin, amin. Hari Minggu saudara, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa saudara like dan subscribe ibadah online kita. Dan sampai jumpa di minggu berikut. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Amin.